Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Aulia Farida SPMSI dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini yang saya hargai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di via Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik sebelumnya saya Jazim Suanda selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada rekan saya, yaitu Selvi Agrema Patricia, yang kedua ada Rehan Javandalas Islami, yang ketiga ada Budi Marhandi Al-Fajri, yang keempat ada saya sendiri, yaitu Jazim Suanda, yang kelima Rifki Akram Albifari, dan yang keenam Bayu Satria. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu adalah sila pertama. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rehan Javandalas Islami, sebelumnya marilah kita semua mengucapkan basmalah terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada materi pertama ini, yaitu kasus penyimpangan sila pertama, mengenai pengeboman 3 gereja di Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan saya Rehan Javandalas Islami. Kepada Rehan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan presentasi kali ini. Kasus penyimpangan sila pertama. Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di 3 gereja dan beberapa hari kemudian ledakan terjadi kembali di area kantor polisi yang menyebabkan beberapa korban. Pelakuan terorisme sendiri jelas sangat menyimpang beberapa nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari kasus bom bunuh diri tersebut, dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri yaitu jihad. Hal tersebut sangat menyimpang nilai sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang mana menghilangkan nyawa seseorang walau alasannya adalah berjihad dan membela agama. Lanjut. Baiklah, setelah itu kita akan ke materi penyelesaian penyimpangan sila pertama. Pengumuman 3 gereja dikenai pasal 6 Undang-Undang Dasar Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme yang berinti setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang menimbulkan kehancuran terhadap objek dikenakan pidana hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rehan yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu pada sila pertama mengenai pengeboman 3 gereja di Surabaya. Baik, lanjut kepada sila kedua, yaitu pada kasus penyimpangan pergusuran rumah warga miskin di Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Selvi. Kepada Selvi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi yang kedua terkait sila kedua, yaitu kasus penyimpangan, yaitu melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah memberi bantuan beberapa tahun silam. Hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang menyimpan nilai sila kedua. Dan juga salah satu kasus yang pernah terjadi adalah usaha pemerintah untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berasal dari kalangan bawah karena merasa dipaksa untuk membayar. Next. Nah, selanjutnya ada lagi penyelesaian penyimpangan sila kedua terkait kasus-kasus tadi, yaitu dibangunnya proyek-proyek tempat tinggal, pengganti tanah yang digusur seperti dibangunnya rumah
dan diberikan tanah pengganti dan tidak menelantarkan rakyat miskin. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Selvi yang telah menyampaikan penyajian materinya. Kita lanjut kepada kasus penyimpangan sila ketiga, yaitu ada lepasnya Timor Timur dari NKRI yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam kasus penyimpangan. Konsep otonomi luas telah lama menjadi pembicaraan banyak kalangan bagi penyelesaian persoalan Timor Timur setelah insiden Santa Claus, Uskup Charles Philip Simmons Bello sudah berusaha menyerukan otonomi bagi Timor Timur sebagai alternatif terbaik yang dapat dilakukan. Enam seruan tersebut disampaikannya setelah surat usulan tentang referendum yang pernah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar yang di dalamnya berisikan pengalamannya selama bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan yang mengalami ancaman sehingga ia meminta bantuan pengamanan dari internasional. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit sejarahnya lepasnya Timor Timur dari NKRI, yaitu lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadi negara merdeka dalam sejarahnya terjadi di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Nah, untuk pada kasus ini, pada tahun 1999 silam, Presiden Habibie kala itu memutuskan melepaskan Timor Timur dari Indonesia setelah melalui mekanisme referendum yang diadakan pada 30 Agustus 1999. Hasil referendum menunjukkan bahwa 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timor Timur dipastikan lepas dari NKRI. Lepasnya Timor Timur dari NKRI Republik Demokratik Timur Leste bernama Timor Timur sebelum merdeka adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Timor Leste resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2022 dan memutuskan memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi negara merdeka. Boleh lanjut? Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit upaya penyelesaian masalah dari lepasnya Timor Timur dari NKRI. Yang pertama itu ada otonomi yang luas yang diberikan kepada Timor Timur, dan yang kedua ada kebebasan berupa jejak pendapat bagi masyarakat Timor Timur untuk memilih tetap menjadi bagian Indonesia ataukah memisahkan diri dan merdeka. Dan yang terakhir ada upaya yaitu kebijakan Presiden B.J. Habibie dengan memberikan opsi referendum untuk memampai solusi final atas masalah Timor Timur. Lanjut. Sekian penjelasan materi pada kasus penyimpangan sila ketiga dari saya. Lanjut kepada kasus penyimpangan sila keempat yang akan dibacakan oleh rekan saya, Bayu, yaitu mengenai pembatasan kebebasan berpendapat kasus moral Joko Widodo. Kepada saudara Bayu, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan. Baiklah, kasus keempat kita membahas pembatasan kebebasan berpendapat, yaitu kasus moral Joko Widodo. Pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran sila keempat. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat saat itu adalah mural diduga wajah Presiden Joko Widodo pada bagian matanya ditutupi tulisan 404 yang bertulisan not found di Kota Tangerang. Kasus ini akhirnya dihentikan setelah muncul berbagai kritik dan protes di masyarakat. Polisi menyangkul tidak ada unsur pidana atas perbuatan mural tersebut. Namun, mural diduga wajah Presiden itu dihapus dan ditimpa dengan cat hitam oleh pemerintah setempat dan dibantu oleh TNI dan Polri. Lanjut. Penyelesaiannya adalah setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur
oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas. Sehingga setiap orang dapat memahami, pihak yang memerlukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhan dan harus dapat bersikap profesional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Bayu yang telah menyampaikan materi pada pembatasan kebebasan berpendapat kasus mural Joko Widodo. Dan lanjut kepada sila terakhir, yaitu sila kelima yang akan disampaikan oleh saudara kita Rifki Akram Al-Ghifari mengenai diskriminasi pelayanan kesehatan kepada pasien yang kurang mampu di dalam rumah sakit. Kepada saudara Rifki, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu pada kasus penyimpangan diskriminasi pelayanan kesehatan kepada pasien yang kurang mampu di dalam rumah sakit. Banyak sekali pada kasus ini dijelaskan banyak sekali penyimpangan sila kelima tersebut seperti kemiskinan, diskriminasi atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu. Yang contohnya di sini yaitu di dalam rumah sakit sering terjadi dan sangat mencolok perbedaannya. Mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dan pasien yang kaya. Biasanya yang dikatakan mampu itu lebih ditanganin atau lebih dipercepat, seperti rujukan obatnya, rujukan ke rumah sakit lainnya, rujukan operasinya, dan lain-lain. Sedangkan pasien yang kurang mampu tersebut jarang sekali mendapat perlakuan khusus seperti pasien yang mampu, karena mungkin adanya kesenjangan sosial dan lain-lain. Dan juga solusi atau penyelesaian dari penyimpangan sila kelima ini diberlakukannya layanan anti diskriminasi atau layanan tanpa kelas berupa pelayanan tindak medis yang dilaksanakan berdasarkan jenis penyakit dan berat ringannya penyakit tersebut, bukan pada kemampuan finansial pasien serta pelayanan medis sama untuk semua pasien berdasarkan standar prosedur operasional. Pelayanan rumah sakit anti diskriminasi ini atau pelayanan tanpa kelas sudah dikembangkan di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Kota Pontianak. Sekian dari penjelasan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rifki yang telah menjelaskan penyajian materi, yaitu mengenai diskriminasi pelayanan kesehatan kepada pasien yang kurang mampu di dalam rumah sakit. Mungkin penyampaian materi yang terakhir pada saudara Rifki itu adalah penyajian materi kita pada hari ini sebagai penutup, dan semoga presentasi pada hari ini itu kita bisa mengambil hikmah dan bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Kita masuk kepada penutup. Sebelumnya saya James Suanda selaku moderator izin mengundurkan diri. Bila terdapat kesalahan kata pada penyampaian materi tadi, saya minta maaf. Sebelum kita menutup presentasi kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.